Tangisan di balik pintu dapur. Seorang ibu kehilangan anaknya di malam hujan setelah suaminya menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit. Tapi yang paling menyakitkan, ternyata suaminya menyimpan rahasia yang membuat semua orang menangis saat terlambat mengetahuinya. Hujan turun deras malam itu. Rani masih berdiri di dapur sempit rumah kontrakannya, sambil mengaduk mie rebus yang tinggal setengah bungkus. Tangannya gemetar, karena sejak pagi ia belum makan. Di ruang depan, anak laki-lakinya yang berusia 5 tahun tertidur sambil memeluk tas sekolah yang sudah sobek di bagian resleting. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suaminya, Damar, belum pulang. Padahal 3 bulan terakhir, Rani yang bekerja siang malam sebagai pencuci pakaian tetangga untuk menghidupi keluarga mereka. Sedangkan Damar selalu pulang dengan alasan yang sama. Aku lagi cari kerja. Awalnya Rani percaya. Sampai suatu sore, saat ia sedang mengantar cucian ke rumah pelanggan, ia melihat Damar turun dari motor bersama perempuan lain. Mereka tertawa. Perempuan itu memakai gelang emas. Sementara Rani bahkan menjual cincin nikahnya demi membeli susu anak mereka. Namun Rani diam. Ia memilih pulang, menangis sendiri di kamar mandi. Lalu kembali memasak seperti tidak terjadi apa-apa. Karena ia takut kehilangan keluarga kecilnya. Malam itu, pintu rumah akhirnya terbuka kasar. Brak! Damar masuk sambil mabuk. "Mana makananku?" bentaknya. Rani buru-buru menyodorkan mie rebus itu. Damar menatap isi piring sebentar, lalu membantingnya ke lantai. "Perang! Mie lagi? Kau pikir aku pengemis?" Anak mereka terbangun dan langsung menangis ketakutan. Rani memeluk anaknya sambil berkata lirih, "Maaf, uangnya belum cukup." Tapi Damar justru menampar Rani di depan anak mereka. "Plak! Kalau nggak becus jadi istri, nggak usah hidup sekalian." Tetangga mulai berdatangan mendengar keributan. Namun Damar malah pergi lagi sambil membawa uang tabungan sekolah anak mereka yang disimpan di lemari. Malam itu, Rani duduk di lantai sambil memunguti mie yang bercampur pecahan piring. Anaknya bertanya pelan, "Ibu, ayah nggak sayang ya sama kita?" Dan untuk pertama kalinya, Rani tidak bisa menjawab. Hari demi hari berlalu semakin berat. Rani mulai sakit-sakitan karena terlalu banyak bekerja. Tetapi ia tetap memaksakan diri demi anaknya. Suatu pagi, ia pingsan saat sedang mencuci pakaian. Tetangga membawanya ke klinik. Di sana dokter berkata pelan, "Bu, ibu terkena gagal ginjal stadium awal, harus segera dirawat." Rani hanya tersenyum lemah. "Kalau saya dirawat, anak saya makan apa, Dok?" Ia pulang membawa obat seadanya. Sementara Damar semakin jarang pulang. Kabarnya ia tinggal bersama perempuan lain. Saat malam ulang tahun anak mereka, Rani diam-diam membuat kue kecil dari tepung murah dan lilin bekas. Anaknya sangat bahagia. "Ibu, ini ulang tahun terbaik." Kalimat sederhana itu membuat Rani hampir menangis. Namun, kebahagiaan itu hancur beberapa menit kemudian. Brak! Pintu rumah didobrak. Damar datang bersama debt collector. "Keluarkan surat rumah," bentak salah satu pria. Rani bingung. Ternyata Damar diam-diam memakai nama Rani untuk pinjaman online dan hutang judi. Jumlahnya ratusan juta. Rumah kontrakan mereka disita malam itu juga. Anaknya menangis histeris memeluk tas sekolahnya. Sedangkan Damar menghilang begitu saja. Malam itu hujan sangat dingin. Rani dan anaknya tidur di emperan toko. Rani memeluk anaknya erat sambil menahan tangis. "Ibu, lapar," bisik anaknya. Rani membuka tasnya. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Yang tersisa hanya foto keluarga mereka bertiga saat masih bahagia. Rani akhirnya pergi ke minimarket untuk meminta sisa makanan. Namun saat kembali, anaknya sudah tidak ada. Tas sekolah kecil itu tertinggal di trotoar. Rani panik. Ia berlari menembus hujan sambil berteriak memanggil nama anaknya. "Rafa!"
Tidak ada jawaban. Sampai seorang warga datang dengan wajah pucat. "Bu, tadi ada anak kecil ketabrak truk di pertigaan." Dunia Rani runtuh seketika. Di rumah sakit, tubuh kecil Rafa sudah tertutup kain putih. Rani jatuh tersungkur sambil menjerit histeris. Tangisnya memenuhi lorong rumah sakit. "Ibu janji bakal kuat. Bangun nak, bangun." Namun Rafa tidak pernah bangun lagi. Di dalam saku celana kecil Rafa ditemukan secarik kertas basah. Tulisan anak kecil yang belum rapi. "Kalau Rafa hilang, ibu jangan sedih ya. Rafa mau cari uang biar ibu gak nangis lagi." Rani memeluk surat itu sambil berteriak sampai suaranya habis. 3 hari kemudian, saat pemakaman Rafa selesai, seorang perempuan tua datang menghampiri Rani. Tangannya membawa map lusuh. "Tolong, baca ini." Ternyata perempuan itu adalah ibu kandung Damar. Di dalam map itu ada hasil pemeriksaan rumah sakit. Damar ternyata mengidap kanker otak stadium akhir sejak setahun lalu. Ia tahu hidupnya tidak akan lama. Karena takut menjadi beban keluarga, ia sengaja membuat Rani membencinya. Ia berpura-pura selingkuh, berpura-pura kasar, bahkan sengaja meninggalkan keluarga agar Rani tidak terlalu hancur saat ia mati nanti. Tetapi semua sudah terlambat. Rani syok membaca surat terakhir dari Damar. "Aku cuma ingin kalian membenciku, supaya saat aku pergi, kalian tidak ikut hancur. Tapi ternyata aku justru menghancurkan semuanya." Rani langsung mencari Damar kemana-mana. Namun Damar sudah ditemukan meninggal sendirian di sebuah kamar kos murah sehari sebelum Rafa meninggal. Tidak ada yang menemaninya. Tidak ada yang menggenggam tangannya. Dan di samping jasadnya, ada foto Rani dan Rafa yang sudah kusam terkena air mata.